Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Oke, alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Sudah pada sarapan? Oke, sudah. Ada yang belum? Oh, coba sih Juna. Sudah sarapan belum? Sudah, tapi kok masih kelihatan lemes? Tadi sarapan apa? Oh, nasi sama ayam. Oke, baik. Di sini yang belum masuk ruangan Zoom siapa aja ya? Ini jumlah total siswa di kelas 7A ini kan ada 32 siswa ya. Ini baru 30 kelihatannya. 30 ya. Kurang 2 siapa yang belum masuk ini? Oh, si Rizky sama si Novita. Oke. Di sini sudah pada mandi semua belum ya? Kok masih kelihatan baru bangun tidur? Ayo. Jadi anak-anak biasakan sebelum kita belajar atau sekolah itu kita biasakan makan terlebih dahulu supaya perutnya terisi, kesehatannya juga seimbang. Jadi otak dan pikiran kita nanti berjalan dengan baik gitu ya. Kalau misalnya kita belum sarapan, kita kan nanti mikirnya juga agak telat, susah mikir, iya kan? Kesehatannya juga terganggu kayak gitu, jadi konsentrasi belajar mengajarnya juga ikut terganggu gitu ya. Jadi ini sudah pada sarapan semua? Oke, ada yang belum? Oke, si Dian kenapa senyum-senyum? Oh, lagi minum ya? Oke, gak apa-apa, yuk. Jadi seperti biasanya sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Oke, silakan dipimpin. Ya, ketua kelasnya silakan ditunjuk atau ketua kelasnya aja deh. Ya, ketua kelasnya. Ya, ayo si Ayu. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Oke, selesai. Pagi ini sangat cerah ya anak-anak. Bagaimana kalian belajar di rumah? Selama belajar di rumah bagaimana? Apakah menyenangkan? Oh, ada yang bilang tidak ya. Tidaknya kenapa? Oh, banyak PR, banyak tugas. Iya. Ada yang seneng? Oke. Si Mega, kenapa senengnya? Oh, bisa liburan di rumah terus. Oke, iya. Selama masa pandemi ini pada di rumah atau pada berlibur nih? Oh, main. Ya. Main kemana itu? Oke, main ke rumah temen, rumah nenek. Iya. Boleh main, tapi jaga itu ya. Tetap dijaga protokol kesehatannya ya. Oke, pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai belajar di rumah dan pentingnya patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, kenapa sih penting banget belajar di rumah? Iya, karena sekarang ini kan lagi musim pandemi corona ya. Nah, kita tuh diwajibkan harus belajar di rumah karena sekolah-sekolah ditutup. Nah, makanya dari itu kita belajar di rumah. Belajar di sekolah bagaimana, Bu? Boleh belajar di sekolah, tapi nggak ada temennya bagaimana? Gitu kan? Sekolah kan pada libur, pada tutup. Kalau kamu belajar di sekolah, belajar sama siapa? Ayo, ya kan? Maka dari itu, Ibu akan menjelaskan pentingnya belajar di rumah bagi siswa-siswi sekolah. Nah, kalian ini kan lagi lagi awal semester gasal ya. Nah, kenapa sih harus belajar di rumah? Ya, karena sekarang ini sedang musim pandemi ya, sedang marak-maraknya wabah corona. Maka dari itu kita diharuskan belajar di rumah sebagai ganti kita melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar atau sekolah di sekolahan gitu ya. Nah, kenapa kok diganti di rumah? Kenapa nggak masuk aja kan di sekolah kayak gitu ya? Nah, kenapa seperti itu?
karena pemerintah itu memberikan keputusan seperti itu supaya virus corona tidak semakin menular atau tidak semakin berkembang biak gitu ya. Jadi mencegah lah, istilahnya mencegah supaya virus corona itu tidak mudah menular atau cepat terselesaikan. Tuh, makanya ini para anak-anak sekolah itu diliburkan, bukan diliburkan sih, tapi sekolah di rumah tuh ya, belajar di rumah, diganti tugas. Nah, ibu sekarang mau tanya, kalian di rumah itu ada tugasnya nggak? Ada PR nggak? Ada kan? Banyak atau sedikit? Oh, banyak banget ya, Andre bilang ya. Oke, berapa sih Andre coba? 10. Banyak banget. Itu mata pelajaran apa aja? Oh, semuanya. Iya. Iya. Apa benar yang dikatakan Andre, teman-teman? Oh iya, benar. Sudah dikumpulkan? Belum ya? Oke. Kapan emang ngumpulinnya? Oh, nanti malam. Oke. Ya, nggak apa-apa. Memang yang namanya sekolah di rumah atau sekolah online itu memang seperti itu, diberikan ganti tugas supaya anak-anak di rumah juga belajar dan mengerjakan tugas itu kan nanti anak-anak juga menambah ilmu, ya kan? Jadi anak-anak nanti tidak senang dengan libur karena libur sekolah dan akhirnya lupa dengan materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Itu ya. Ya, jadi selain itu juga supaya kalian itu belajar di dalam rumah itu ya menambah ilmu pengetahuan dan juga patuh terhadap protokol kesehatan pemerintah. Karena kalau kalian di rumah, otomatis nih kemungkinan tertularnya virus corona akan semakin menurun karena kalian di rumah nggak keluar-keluar gitu ya. Nah, di sini udah ada yang tahu belum? COVID itu apa sih? Corona. Oke, Andre bilang corona. Iya benar emang. Tapi pengertian maksudnya. Ada lagi yang tahu COVID itu apa? Nggak ada ya. Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi, COVID itu adalah nama sebuah penyakit yang berasal dari virus corona. Nah, penyakit COVID atau virus corona ini pertama kali ditemukan di negara Cina, Wuhan, Tiongkok sana ya, pada bulan Desember 2019. Nah, kalau terhitung nih, sampai sekarang ini udah hampir 1 tahun ya. Ya, ada 6 bulan lebih kayaknya ya. 7 bulan sepertinya ada ya. Nah, lama banget ya kan. Nah, terus nih COVID tersebut masuk ke Indonesia pada bulan Februari. Maka dari itu Kemendikbud dan pemerintah sepakat untuk meliburkan sekolah-sekolah. Termasuknya pekerjaan juga ada yang diliburkan ya. Nah, kenapa sih kok diliburkan ya? Supaya bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID gitu ya. Nah, bagaimana sih kok bisa tahu orang terkena COVID tersebut? Jadi ada gejala atau ciri-ciri orang yang terkena COVID. Nah, ciri-cirinya itu biasanya tuh berawal dari flu. Biasanya orang itu batuk, terus demam, terus pilek seperti itu ya. Nah, kok bisa tahu COVID di Indonesia itu masuk dan menular? Itu gejalanya seperti apa sih? Nah, ciri-ciri COVID itu sendiri itu seperti flu biasa ya, seperti flu. Nah, pasti anak-anak di sini semuanya pernah pilek kan? Nah, batuk pernah kan? Iya pernah ya. Oke, nah pilek dan batuk, nah hampir sama seperti itu. Cuman kalau di ciri-ciri gejala COVID itu suhu badannya itu melebihi 37 derajat Celcius dan batuknya itu bukan seperti batuk biasa ya. Jadi batuknya itu sampai ke ini loh, saluran pernafasan itu seperti kayak bener-bener rasa berat atau mampet banget gitu. Jadi beda sama batuk biasa. Jadi bisa dibedakan. Dan kenapa kok bisa tahu orang tersebut
mengalami atau mempunyai riwayat terkena COVID. Nah, jadi melakukan rapid test sama tim kesehatan. Nah, di rapid testnya itu biasanya diambil darah, jadi tangan jarinya ini atau bagian tangan lah disuntik, diambil darahnya dan diuji coba berapa hari baru kita bisa dibuktikan ini apakah hasilnya reaktif atau non reaktif seperti itu. Nah, jika hasilnya reaktif berarti orang tersebut memang terkena corona seperti itu. Nah, dampak corona itu seperti apa sih? Jadi, dampak COVID itu dampaknya itu dari yang ringan sampai yang berat. Nah, ringannya yaitu sakit-sakit, tapi kebanyakan rata-ratanya yang terkena COVID itu berumur pendek. Jadi dia akan mengalami kematian setelah terkena virus COVID-19 tersebut. Ya, dampaknya jadi dari yang ringan sampai penyakit berat dan akhirnya sampai meninggal. Nah, sudah terbukti di Wuhan kemarin ya, pada lihat berita kan pasti ya. Lihat berita kan itu diberitakan di Cina itu kan sampai kayak kalian tahu film zombie itu. Nah, seperti film di Train to Busan. Ada yang pernah menonton film Train to Busan? Ada ya? Oh, oke, ada sebagian ya. Nah, pasti kalian tahu kan mereka matinya seperti apa? Iya, memang bedanya corona itu karena virus, sedangkan di Train to Busan kan hanya film ya, dan itu pun juga dari zombie kan. Nah, tapi kalau dibayangkan itu yang kena corona itu seperti film di Train to Busan itu seperti terkena zombie. Jadi kalau orang kegigit zombie langsung mati, ikut jadi zombie kayak gitu kan. Nah, sama orang biasa yang terkena atau bersentuhan atau mungkin berhubungan dengan orang yang memiliki penyakit COVID-19 tersebut, sama dia asalnya sehat, selagi bersentuh atau berhubungan dengan orang yang memiliki penyakit COVID-19 tersebut, akhirnya dia ikut terkena, akhirnya ikut tertular dan bisa menimbulkan kematian. Nah, maka dari itu kenapa kemarin diberitakan di Wuhan, Cina itu seperti banyak yang mati, itu seperti kayak kota mati ya, karena memang penduduknya banyak yang meninggal gara-gara terkena penyakit corona, penyakit COVID-19 itu ya. Nah, maka dari itu kenapa kita diwajibkan untuk belajar di rumah. Nah, wajibnya belajar di rumah ya untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia ini, dengan tujuan supaya dengan putusnya rantai penularan tersebut kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita bisa sekolah, kita bisa belajar, langsung bertemu dengan gurunya, bertemu dengan teman-teman, bisa bermain sana sini bebas. Pasti seneng kan, seperti dulu lagi, nggak seperti sekarang. Udah pada kangen kan pasti ya. Iya dong. Nah, terus ada lagi nih, bagaimana sih cara mencegah biar tidak terkena virus COVID-19 tersebut? Caranya, jadi gini nih, anak-anak itu kalau mau makan biasanya pada cuci tangan dulu atau langsung comot? Ayo ngaku lu. Kok si Andre senyum-senyum, kenapa ya? Ketahuan nih, pasti langsung nyomot ya. Nah, jadi anak-anak ya, dibiasakan mulai dari sekarang nih, kalian kalau mau melakukan aktivitas apapun itu sebelum dan sesudah beraktivitas, kalian harus membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, iya gimana, ayo. Oh, mencuci tangan tanpa sabun nggak bisa ya, soalnya gini. Jadi kenapa harus mencuci tangan dengan sabun? Karena kalau kita mencuci tangan dengan sabun, itu kuman akan mati dengan sabun tersebut. Kalau kita mencuci tangan dengan air saja, itu kemungkinan bakteri dan lemak-lemak tersebut masih menempel di kulit kita, di tangan kita. Jadi kalau kita pakai sabun, itu nanti lemak-lemak yang menempel di tangan kita akan ikut hilang gitu ya. Terus setelah cuci tangan, kita pakai hand sanitizer. Ada yang tahu hand sanitizer apa?
Oke, ya benar, pintar. Jadi hand sanitizer itu adalah antiseptik pembunuh kuman. Nah, jadi antiseptik untuk pembunuh kuman tersebut yaitu untuk mencegah dan membunuh kuman supaya kita menyentuh apapun itu bebas dari kuman dan terhindar dari virus-virus atau kuman lainnya gitu ya. Terus nih lagi ini nih banyak sekali yang ibu temui ketika ibu keluar rumah, itu pasti banyak banget masyarakat, terutamanya nih anak-anak seumuran kalian, kalau keluar rumah pasti tidak memakai masker. Nah di sini kalau keluar rumah pada pakai masker nggak? Ih, pada senyum semua. Ayo ketahuan ya. Pakai kan? Pakai atau enggak? Oke, ada yang pakai, ada yang enggak ya. Nah, jadi nih memang memakai masker itu sepele ya. Sepele banget. Ya mungkin karena alasan pengap lah, gini lah. Itu sepele tapi itu berkemungkinan sangat besar untuk menularkan virus. Kenapa kok kita harus dituntut wajib menggunakan masker? Ya supaya kita terhindar dari yang namanya virus-virus bahaya tersebut. Nah, kita menggunakan masker itu wajib ya, setiap keluar rumah harus dipakai. Apalagi sekarang ada aturan kan dari pemerintah, kalau nggak memakai masker keluar rumah akan kena tilang dan denda, ya kan? Ada yang pernah ketilang? Pada senyum. Jangan sampai ya. Ya, ibu harap semoga tidak ada yang melanggar protokol kesehatan. Nah, tapi nih ada yang perlu diingat. Kalau pakai masker, sekarang ibu tanya deh, kalau pakai masker itu, yang pada pakai masker itu diganti berapa hari sekali? Coba aku tanya, ayo, berapa? 2 hari sekali kan? Lagi dong. Siapa? Mega ya, Mega. 1 hari sekali ya, benar. Jadi tata cara pemakaian masker itu kita memakainya itu sehari sekali. Jadi jangan sering digunakan karena juga malah menambah virus dan kuman ya di dalam masker itu. Jadi usahakan setiap habis beraktivitas, masker yang kita gunakan itu langsung direndam di air panas, di air panas atau air hangat atau air yang ada sabun deterjennya gitu ya. Dan nih lagi nih yang paling sepele dari pemakaian masker, kebanyakan ibu melihat itu orang memakai masker itu, nah kebanyakan kan yang pakai masker kan ibu lihat biasanya asal-asalan gini ya, asal-asalan dari atas terus gini gitu ya, terus ada juga yang gini, ada juga yang gini. Nah, cara pemakaian masker yang benar itu misalnya nih seperti ini, ibu punya masker ya, ya ini ibu gak, mohon maaf sebelumnya ibu tidak memakai masker karena memang ini kan di dalam ruangan ya dan tidak berkumpul sama siapapun dan tidak ada orang di sini, jadi ibu merasa nggak pakai masker insya Allah aman itu ya. Nah ini ibu memberikan contoh bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Caranya begini kan, seperti ini gini kan, terus ini kalau yang pakai kerudung biasanya kan ada tali di belakang, tapi berhubung ini nggak ada tali di belakangnya, jadi ini untuk yang tidak pakai kerudung, jadi ibu gantungin gini ya. Nah untuk cara nyopotnya tuh gimana? Cara nyopotnya tuh bukan asal-asalan seperti ini ya, biasanya kan kebanyakan kan habis gini terus gini gitu ya. Nah justru kalian kalau pakai maskernya itu diginiin, itu kuman yang dari nempel di hidung sama mulut ini nempel di sini, nempel di hidung, di leher, jadinya kumannya semakin bisa malah tambah itu ya, malah menimbulkan kuman dan virus baru gitu ya. Jadi cara nyopotnya itu kan gini, jadi langsung dibuka gini, atau kalau enggak juga gini kan. Terus cara pemakaiannya, terus kalau cara nyopotnya gini, seret gitu ya. Nah terus ada lagi nih yang sering ibu jumpai juga banyak banget di keramaian ya. Ya memang sih kita hidup bermasyarakat ya, nggak bisa kalau kita menyendiri-nyendiri atau pisah gitu ya. Nah tapi yang sering ibu jumpai, meskipun ada
aturan-aturan pemerintah seperti itu, seolah-olah masyarakat tidak takut ya. Jadi sering banget ibu jumpai kalau keluar rumah mau beli apapun itu, sesuatu apapun, pasti ibu melihat di angkringan-angkringan tempat anak-anak muda nongkrong. Apalagi di usia kalian nih, pasti kalian kan sering di usia kalian kan pasti lagi seneng-senengnya nongkrong buat wifi-an ya, dan ngobrol-ngobrol sama teman, iya kan. Nah, ibu pernah nih lihat mereka tuh pada bergerombol ya, pada itu nggak bisa jaga jarak. Nah, jadi peraturannya itu ya tadi harus cuci tangan menggunakan sabun, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan jaga jarak gitu ya. Dan paling penting nih, belajar di rumah gitu ya anak-anak ya, biar kalian bisa menambah kecerdasan kalian di dalam rumah dan menjaga kesehatan kalian serta memutus rantai penularan COVID-19. Nah, ibu kasih apresiasi yang sangat-sangat bagus buat kalian yang tetap belajar di rumah dan mengurangi waktu bermain di luar rumah. Ibu kasih apresiasi bagus. Nah, jadi kalau kalian ingin segera bermain dan bertemu dengan teman-temannya, ingin segera sekolah, ingin segera jajan di kantin, ya syaratnya cuma satu, kalian tertib sama protokol kesehatan. Kalian diam di rumah, belajar di rumah dengan sungguh-sungguh, dan jauhi kerumunan gitu ya. Kalau kalian sayang sama keluarga kalian, kalian juga harus seperti itu, harus tertib dengan peraturan pemerintah yang ada. Karena apa? Karena kalau kalian keluar nanti, kalian bawa virus tersebut, kalian masuk rumah, terus keluarga kalian juga berdekatan dengan kalian, terus akhirnya kena, kan akhirnya satu keluarga kena semua ya, bahkan bisa satu desa dan satu negara malah. Nah, jangan sampai ya, kasihan yang lain, iya kan. Maka dari itu, selain sayangi diri kamu sendiri, kamu juga harus menyayangi negara kamu dan menyayangi orang-orang di sekeliling ini gitu ya. Jadi pentingnya belajar di rumah itu ya untuk melatih kita supaya bisa lebih berkonsentrasi, berpikir dalam ketenangan, terus dalam kenyamanan, terus juga melatih kita untuk tertib terhadap protokol-protokol kesehatan, dan melatih kita untuk menjaga yang namanya suatu hubungan kebebasan seperti itu ya. Oke. Nah, kalian sekarang sudah pada tahu kan corona itu seperti apa dan mengerikannya corona seperti apa. Nah, maka dari itu ibu harap kalian di sini bisa mengerti akan protokol kesehatan dan mentaati protokol kesehatan tersebut ya. Nah, belajar di rumah itu menyenangkan, tidak membosankan ya. Kalaupun misalnya ada kesulitan, pasti kalian bisa tanya kok sama bu gurunya langsung. Oke ya, jadi di sini yang biasanya kebiasaan sering keluar di luar rumah, mulai sekarang bisa dikurangi, bahkan kalau bisa dihindari ya. Kalau bisa jangan sering main di luar rumah. Dan tadi tuh seperti tadi, siapa sih, Andre tadi ya, yang kalau makan lupa cuci tangan dulu atau bagaimana. Nah, bisa dibiasakan sebelum makan cuci tangan, sesudah makan pun juga harus cuci tangan, terus memakai hand sanitizer jangan lupa, dan kemanapun kita berada kita harus selalu memakai masker. Masker itu penting dan wajib dipakai ya. Jangan takut kalau dikenain denda karena melanggar menggunakan masker, tapi takutlah jika tidak menggunakan masker kamu akan kena penyakit corona gitu ya. Nah, terus tadi jaga jarak. Nah, biasakan nih yang sering ngumpul-ngumpul sama temen di acara yang nggak penting gitu, dikurangi dan dihindari. Jaga jarak kalian. Misalnya nih di keramaian pasar, kalau bisa nih kalian juga harus jaga jarak. Ya meskipun di pasar ramai emang iya, tapi kalau bisa diusahakan kalian jaga jarak, jangan mepet-mepet begitu. Jangan terlalu mepet, jangan dembel-dembelan gitu, hindari aja gitu. Supaya mencegah atau memutus rantai penularan COVID gitu ya. Oke, sepertinya ini
sudah 40 menitan ya kita belajar, kita menggunakan Zoom ini. Nah, oke anak-anak, sepertinya ibu juga sudah tahu kalian banyak tugas, sepertinya kalian juga memikirkan tugas yang lain yang belum dikerjakan gitu ya. Iya, ibu tahu. Oke. Maka dari itu nih, sebelum ibu mengakhiri kegiatan pada hari ini, ibu akan memberikan tugas sama kalian. Tugasnya yaitu kalian mulai saat ini kalian harus tertib dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh kementerian di Indonesia ini. Harus tertib dan jaga jarak juga ya. Oke, dirasa sudah cukup ya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Maaf bila ada salah kata dari ibu, ya baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi peraturan pemerintah. Protokol kesehatan tetap dijaga, oke? Selamat pagi anak-anak.